Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap dewan guru di hadapan kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sofri Jal MA, teriring doa mudah-mudahan Al-Mukarram dapat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dijadikan ilmu yang bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Serta yang sama-sama kita hormati sahibul bait au sahibul manzil au sahibul musibah, Bapak Sahrudin beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan juga Allah berikan kesabaran. Allah juga ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya pada malam hari ini adalah malam 7 hari, yaitu almarhumah Ibu Budi Astuti bin Aswan Subakti, yang mudah-mudahan beliau Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dari salah satu taman kenikmatan taman-taman surga. Dan juga yang hadir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qaf ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa zikir, apa yang kita bacakan, maka tercatat, tidak terlewatkan, yaitu yang mencatatnya yaitu Raqib dan Atid. Raqib adalah malaikat yang mencatat amal baik kita, dia berada di sebelah kanan kita. Dan Atid adalah malaikat yang mencatat keburukan atau kejelekan kita, beliau ada di sebelah kiri kita. Maka jamaah sekalian, tadi Ustadz menyampaikan tentang bahwa yang namanya mati itu pasti. Al mautu wahid wa asbabul kasir. Mati itu pasti dan sebabnya banyak. Ada yang mati meninggalnya seperti ibu ini, Ibu Budi Astuti. Pak, yang di luar, saya nyapa Bapak ya. Yang di luar, Pak mati apa meninggal Pak? Pak mati apa meninggal Pak? Pak mati apa meninggal Pak? Mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa ma meninggal. Jadi wa mamati. Ibu Astuti meninggal, beliau itu saya kenal luar biasa. Karena kata Rasulullah, uzkuru ma'asina mautakum, maka ceritakanlah kebaikan beliau, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yamutu lailatal jum'ah au yaumil jum'ah wahullahu ta'ala fitnatul kubur. Di mana ciri-ciri orang penghuni surga itu matinya hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan Ibu Astuti dari pertanyaan kubur
atau dari fitnah kubur dan terbebas dari siksanya alam barzah. Maka mati ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa qadru salasa mi'ati darbatin biswayfi. Sakitnya syakaratul maut itu adalah 300 tusukan pedang yang menancap ke tubuh kita. Tubuh yang kecil ini dimasukkan pedang sebanyak 7 atau 300 pedang. Itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bagi orang yang beriman, maka dia diberikan kesenangan, yaitu melihat bahwa nanti dia akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat yang keluar adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bahwa yang namanya setiap umat, apalagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghadapi yang namanya kematian, baik itu yang kita senang maupun yang kita tidak senang, baik itu kita siap maupun yang tidak siap, walaupun kita berada di benteng yang kokoh atau kita ngaling-ngaling di tembok, maka malaikat itu akan mencabut nyawa kita. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, hadirnya kita adalah membantu, yaitu saudara kita, turut mendoakan kita. Kita turut mendoakan almarhumah, yang namanya almarhumah itu tidak butuh makanan, kata Ustaz Safrijal. Annal hadiyatal ahyat li amwat ad-du'a. Bahwa sesungguhnya orang yang mati itu tidak membutuhkan makanan, melainkan doa kita bersama. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, dan Allah lapangkan kuburnya sehingga Allah tempatkan ke dalam surganya Allah, Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan-kenikmatan. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aksiru zikra fa innahu azimil lazzatil maut fa innahu bisitti kalimatin fatakulu alal kubur ana baitul gurbah wa ana baitul wahsah wa ana baitul wahda wa ana baitul zulumah wa ana baitul turab wa ana baitul dud. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita bahwa kematian, kuburan itu menanti kita, dan dia berkata setiap hari kepada kita. Namun sayangnya pendengaran, penglihatan kita itu tidak kita sanggup untuk mendengarnya. Apa yang disebut bahwa Fatimah Zahra, walaupun dia binti Rasulullah, dan anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas dari pertanyaan kubur. Pertama, yaitu kuburan berkata, saya adalah rumah atau tempat terasing. Saya adalah bukan tempat nasab, rumah kesendirian. Saya rumah kegelapan, atau saya rumah yang tidak menyenangkan, dan juga saya rumah tempat kubur, cacing dan tanah. Maka Luqmanul Hakim itu mempunyai anak, diingatkan bahwa anaknya itu innan nas sulusu aslas, bahwa manusia itu ada 3/3. Sulusu lillah faruhuhu, bahwa sepertiganya itu adalah ruh kita milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Ruh ketika dicabut seperti kurungan. Kurungan kalau ada ayam, ayam dikurung. Kalau ayamnya kita ambil, kurungannya kita tendang, atau jasadnya kita buang, atau kita apain aja terserah, itu nggak jadi masalah. Yang mulia ini adalah, yang paling mulia ini adalah ruh. Apabila ruh ini adalah orang baik, maka Allah cabut dengan perlahan. Maka malaikat yang pencabut nyawa itu susah untuk mencabut orang yang beriman. Lihat matanya memandang, atau memandang keindahan, atau membaca Al-Quran. Lihat mulutnya selalu berzikir kepada Allah. Lihat kupingnya mendengar yang baik-baik. Tangan, kaki dipergunakan dengan baik-baik. Dalam kitab As-Samarqandi, kitab apa? As-Samarqandi. Ya.
Jadi seperti itu Bapak sekalian. Orang beriman susah dicabutnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan sesungguhnya tempat orang beriman itu penghuninya adalah surga. Ketika kita melihat surga, tidak lagi merasakan sakit yang namanya dicabut oleh malaikat Israel. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi sulusul lillah faruhu, sulusu amal, bahwa yang kedua sepertiga yang kedua adalah yaitu amal. Sulusul nafs wa amaluhu, bahwa nafas kita ada amalnya. Setiap amal yang kita lakukan itu Allah catat, Allah lihat. Kemudian yang ketiga sulusu li jasad untuk lidud, bahwa jasad kita ketika kita sudah di dalam tanah itu hanya makanan cacing dan belatung saja. Maka jamaah sekalian, perlu menjadi nasihat kita bersama, yang namanya kematian akan datang kepada kita, yang mudah-mudahan kita sudah siap dalam menghadapi kematian, tergantung amal kita yang kita bawa, sehingga mudah-mudahan kita di hari ini Allah redha, Allah senang, dan juga dicatatkan amal baik, sehingga kita mempersiapkannya dalam kematian ini. Di saat inilah kita mempersiapkan mati tersebut. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.